Ya pemirsa, pada hari Rabu 17 Juni 2015 lalu bisa menjadi hari yang mengenaskan begitu ya. Pasalnya 4 orang dinyatakan meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka berat akibat tertimpa tebing pantai Sadranan yang runtuh. Runtuhnya tebing tersebut disebabkan oleh abrasi pada dasar tebing yang mengakibatkan tebing menjadi lapuk dan menjadi retakan. Ya, selain di Pantai Sadranan, juga di Kabupaten Gunung Kidul terdapat sejumlah objek wisata yang kondisinya memang hampir sama ya dengan Pantai Sadranan, jadi terdiri dari batuan kapur kars seperti itu. Lalu bagaimanakah faktor keselamatan bagi wisatawan di suatu objek wisata? Dan berikut liputan dari redaksi Jogja TV yang mengangkat tema "Jangan Abaikan Keselamatan Wisatawan". Rabu 17 Juni 2015, sebuah tebing kars di Pantai Sadranan Gunung Kidul tiba-tiba runtuh dan menimpa sejumlah wisatawan yang berada di bawahnya. Setelah proses evakuasi yang berlangsung selama 24 jam, akhirnya tim SAR gabungan berhasil menemukan 4 orang yang ditemukan meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka berat. Kita ketahui bahwa kawasan Gunung Kidul memiliki kawasan kars yang sangat luas yang memiliki potensi wisata yang luar biasa. Pertanyaannya, bagaimanakah faktor keselamatan bagi para wisatawan di tempat wisata ini? Di saat masyarakat mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan Ramadan dengan melakukan tradisi padusan, duka terjadi di Pantai Sadranan Gunung Kidul. Sebuah tebing setinggi 15 meter tiba-tiba runtuh dan menimpa sejumlah wisatawan yang sedang berteduh di bawahnya. Dalam kejadian tersebut, 4 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 2 orang luka berat di balik reruntuhan tebing. Dari proses pemeriksaan yang dilakukan tim mitigasi bencana dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, runtuhnya tebing Pantai Sadranan disebabkan oleh kondisi batuan yang sudah lapuk akibat abrasi. Ahli geologi yang juga Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Profesor Dr. Sari Bahagiarti Kusumayuda membenarkan karakteristik batuan kars di Gunung Kidul merupakan batuan kapur yang mudah lapuk bila terkena cairan yang bersifat asam. Fakta lain bahwa tebing yang longsor tersebut merupakan tebing yang menggantung karena bagian bawahnya hilang saat proses abrasi, ditambah karakteristik batuan yang berongga sangat memungkinkan untuk terjadi retakan-retakan di dalamnya sehingga mudah patah atau runtuh. Hal ini kasat mata terlihat namun cenderung diabaikan. Bisa, secara kasat mata bisa. Kalau misalnya kita melihat tebing yang menggantung begini, itu kan sebenarnya ya harus hati-hati toh. Apalagi kalau kemudian di sini tuh banyak retakan-retakan, kan ini bisa amblek. Bisa dilihat kok secara kasat mata bisa. Akan lebih baik kalau misalnya dilakukan pemetaan, misalnya untuk kawasan-kawasan pantai yang ada di Gunung Kidul, khususnya pantai-pantai yang sudah dibuka sebagai objek wisata, mungkin perlu dilakukan pemetaan mana-mana yang rawan terjadinya bencana dan mana yang... Runtuhnya tebing Pantai Sadranan memang tidak hanya diakibatkan oleh faktor alam saja, namun juga banyak penyebab, mulai dari dampak gempa bumi hingga aktivitas manusia yang berlebihan di sekitar kawasan wisata tersebut. Menilik ke belakang, kawasan Gunung Kidul kini kian banyak dibanjiri wisatawan, terutama di hari-hari libur. Seperti yang terlihat di kawasan wisata Gua Pindul yang berada di Kecamatan Karangmojo ini. Jika demikian, bagaimana dengan faktor keselamatan wisatawan dan juga kawasan wisata itu sendiri? Menurut saya tidak hanya yang ada di kawasan pantai saja yang perlu dilakukan pemetaan tentang potensi bahaya yang mengancam, tetapi juga di kawasan-kawasan wisata yang bukan pantai, misalnya Gua Pindul dan sebagainya, menurut saya itu juga perlu dilakukan identifikasi atau lebih baik juga pemetaan untuk mengetahui yang mana yang aman dan mana yang tidak aman. Faktanya hingga hari ini fokus indeks pengembangan pariwisata di Yogyakarta masih terbatas pada jumlah wisatawan yang berkunjung. Faktor keselamatan wisatawan pun seolah terpinggirkan. Yang terpenting jumlah wisatawan terus merangkak naik. Pengamat pariwisata Ike Janita menilai, tragedi runtuhnya tebing Pantai Sadranan merupakan wake up call bagi para pengelola tempat wisata untuk lebih memperhatikan faktor keselamatan pengunjung.
Menurutnya saat ini baik pemerintah maupun kelompok sadar wisata atau Pokdarwis yang mengelola suatu kawasan wisata harus mulai memperhatikan carrying capacity suatu objek wisata. Ya, kita sedih sekali dengan tragedi kemarin di Srandanan yang bagi kita juga wake up call juga. Ya, dalam level yang paling gampang itu adalah ternyata jumlah itu tidak bisa menjadi indikator. Ya, jumlah yang selama ini yang menjadi indikator bahkan satu-satunya ya, itu harus diubah ya, harus ada paradigma yang baru, ada persepsi yang baru, ada kesadaran ya, bahwa dalam kita mengelola kepariwisataan terutama yang berbasis alam dan budaya, ternyata selama ini jangan-jangan kita berada dalam ranah yang keliru. Hal senada juga disampaikan oleh dosen program studi ilmu pariwisata Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Muhammad Yusuf. Menurutnya carrying capacity menjadi penting karena jika tidak segera disiapkan, maka akan menimbulkan mass tourism yang akan mempengaruhi banyak aspek. Yusuf juga menegaskan sampai saat ini pemerintah belum melibatkan akademisi untuk melakukan riset mendalam sebelum dibukanya sebuah objek wisata. Padahal, riset mendalam sangat penting untuk mengetahui tempat tersebut aman atau tidak dikunjungi oleh wisatawan. Ya, tentu saja penelitian itu harus mendasari setiap aktivitas pariwisata. Tentu. Tapi sayangnya yang saya tahu sejauh ini, pemerintah bukan hanya di Gunung Kidul, saya bisa katakan di kabupaten yang lain, belum terlalu memperhatikan aspek penting dari sebuah penelitian untuk membuka kawasan tertentu menjadi sebuah destinasi wisata. Pemangku kebijakan memang tak bisa serta-merta disalahkan atas kurang diperhatikannya faktor keselamatan. Munculnya sebuah objek wisata baru kadangkala juga disebabkan oleh banyaknya orang yang mengunggah foto bila berada di suatu tempat wisata baru. Hal ini kemudian menarik para wisatawan lainnya untuk datang. Kepala Bidang Pengembangan Produk Wisata Dinas Pariwisata Gunung Kidul, Hari Sukmana mengaku, upaya pembatasan kunjungan wisatawan di suatu objek wisata di Gunung Kidul hingga saat ini masih pada tahap koordinasi dengan para pelaku wisata. Mengingat segala bentuk pengelolaan wisata telah sepenuhnya diberikan kepada masyarakat. Hari juga mengaku sebelum membuka kawasan wisata baru, Dinas Pariwisata sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat untuk melakukan kajian mendalam apakah tempat wisata tersebut layak atau tidak. Namun pihaknya belum melakukan pemetaan daerah mana saja yang sebenarnya berpotensi rawan bencana. Sebenarnya pada saat kita akan membuka yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok-kelompok yang ingin membuka destinasi baru, ini kan sebenarnya kita minta ke pelaku yang ada di masyarakat untuk mengkaji lebih dulu, untuk melihat lebih dulu kelayakan ini sebagai daerah tujuan wisata atau bukan, karena ini perlu kita telah lebih lanjut kelayakan atas objek tersebut. Nah, berkenaan dengan peristiwa kemarin, nanti kita akan segera sikapi untuk pemetaan daerah yang potensi rawan terjadinya seperti longsor, rawan-rawan yang lain yang potensi untuk membahayakan wisatawan. Tragedi runtuhnya tebing pantai Sadranan harusnya menjadi pengingat bagi pengelolaan suatu objek wisata, terlebih wisata yang berbasis alam. Penting rasanya baik pengelola wisata, baik dinas ataupun masyarakat sudah harus melakukan pengujian sebelum membuka sebuah destinasi baru. Apakah wisata tersebut aman dan layak dikunjungi untuk wisatawan? Tidak hanya itu, skenario pembatasan kunjungan wisatawan dengan melihat carrying kapasitas suatu objek dapat juga diterapkan. Hal ini nantinya akan menunjang ke faktor keselamatan bagi para pengunjung dan juga faktor keselamatan bagi objek wisata itu sendiri. Aditya Yuda, Rianto, Jogja TV.